Kenapa tubuhnya warnanya pada merah semua ya? Apaan sih itu tadi? Ya Allah, kenapa sekarang aku jadi kayak gini ya Allah? Nabil. Kakek. Iya, Kek. Nabil. Kakek udah sembuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah sudah nyembuhin kakek aku. Alhamdulillah. Itu kamu kenapa? Hah? Ini. Gak apa-apa, Kek. Alhamdulillah. Kakek udah rada bayan. Apa yang kita makan hari ini? Adanya cuma singkong rebus, Kek. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Udah kalau gitu, Kek, aku ambilin dulu ya singkongnya. Ya. Ma, kamu dari mana sih? Kamu pergi malam, pulangnya pagi. Ada urusan bisnis. Kamu tahu nggak sih, Nabila itu belum pulang dari semalam. Dia ngambek, dia mau pulang ke Jakarta. Aku malah khawatir dia itu nyasar di hutan. Ya biarin aja. Emangnya apa urusannya saya sama itu anak? Ma, kamu tuh bener-bener gak punya perasaan ya? Jadi kita mau ribut lagi nih? Hanya karena itu anak? Mau ribut lagi? Tuan, ayo kita cari Neng Nabila lagi yuk. Ayo. Nabila! Neng! Neng Nabila! Neng! Nabila! Neng Nabila! Nabila! Neng! Ini Bibi, Neng! Nabila! Neng! Ini Bibi, Neng! Nabila! Pak, Bapak sedang mencari anak kecil? Iya Pak, betul Pak. Bapak lihat. Di sana ada anak kecil yang pingsan, Pak. Nabila! 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 Ya ampun, Nabila. Nabila, kenapa kamu jadi begini, saya? Maafin Papa, saya. Bener, ini anak Bapak. Iya Pak, ini Nabila anak saya Pak. Masya Allah, orang tua macam apa kamu ini? Membiarkan anaknya di tempat seperti ini. Bukan, kamu di mana sih? Aku lagi butuh kamu. Buat nanti aku buka puasa sama kakek aku. Duh, kok banyak ikan kesini? Kayak dengar suara aku. Hai Nabil, kami memang mendengar suara kamu. Kami datang untuk kamu. Menurut ramalannya Nyai, semua usaha bisnis saya akan jatuh karena seseorang. Tapi yang membuat saya bingung dan penasaran, kata Nyai, orang itu adalah wanita yang sangat cantik. Siapa ya orang itu? Nabil juga, menurut terawangannya Nyai, dia akan menjadi ancaman yang serius untuk saya. Terbukti tadi malam, dia sudah dipastikan mati, ternyata dia masih hidup. Bahkan dia bisa lolos lagi dari rencana kita menjadikan dia tumbal. Nona Bos tenang saja. Untuk masalah Nabil, saya sudah suruh 2 anak buah saya untuk handle dia. Katanya ngambek, mau balik ke Jakarta. Ngapain balik lagi? Nabila, sayang, kamu ganti baju,
istirahat, terus mandi ya. Nanti biar Pak Supri antar kamu jalan-jalan. Ya. Iya, Pak. Bi, ke dapur dulu. Ya, Tuan. Aku mau bicara sama kamu. Kalau kamu mau ngomong soal anak itu lagi, mendingan nggak usah. Iya bos, Nabila itu cantik. Apa iya orang yang dicurigainya dia orangnya? Gak mungkin lah Zainal. Dia itu kan masih anak-anak. Mana mungkin dia bisa menjatuhkan bisnis saya. Tapi dari semedi tadi, saya melihat bayang-bayang seorang wanita yang sangat cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang ngucapin salam tuh? Apa kabar Nabil? Kamu mau kemana Nabil? Aku mau pulang ke rumah. Aku habis mancing ikan. Hati-hati ya Nabil. Iya. Nah, kok aku bisa ngomong sama binatang? Tadi ngomong sama ikan, sekarang sama kelinci. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Ayo kita laporan. Loh, kok gerak? Astagfirullahaladzim, ular! Ah! Nabil, kamu tenang saja. Jangan takut. Saya akan menyelamatkan kamu sebagai balas budi karena kamu kemarin sudah menolong saya. Masa sih kelinci bisa ngelawan ular? Saya sebenarnya hanya ingin menyantap manusia karena lebih lezat dagingnya daripada kamu, kelinci. Manusia itu anak baik. Kalau kamu lapar, makan saya saja. Ya Allah, kelinci itu rela dimakan ular karena aku. Saya tahu. Jadi marahin gak bakal gak ada yang ngeliat Sali, Namrud, makan aja. Kalian gak puasa lagi? Asap pesek, awas ya kamu aduin bapak aku. Aku diserat tau gak sih? Aku bisa bikin hidung kamu yang pesek sampai pesek. Udah makan aja gak apa-apa. Kalau kalian aduin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabil, kok kening kamu kayak ada tanda begitu sih? Ini Sep. Aku juga bingung nih apaan Sep. Nabil, kamu pasti mau nyanyiin bapakku ya yang ustad ya? Bapakku itu keningnya kapan gara-gara sering sujud. Kalau kamu Nabil, pasti kamu pentokin ya ke tembok ya, biar dibilang sering sujud. Tahu? Halo teman, apa kabar? Lihat itu, kamu ini lagi beres-beres, lagi menghadap ke belakang. Cepat teman, ambil mainannya, teman pasti aman. Namrud, di samping kamu ada anak iblis. Mau menuju kamu, biar kamu cuma mencuri mainan. Mana ada? Bohong ya? Nabil, kamu jangan asal tuduh ya. Namrud itu kan anaknya Pak Kades. Gak mungkin nyuri anak orang kaya. Tahu nih, lupa kali ya kalau aku ini anak orang kaya. Nabil,
Kok kamu bisa lihat anak iblis sih? Cantik banget ya. Ini apa, Pak? Oh ini gulali harum manis, Dek. Mau? Oh, yaudah boleh deh satu. Oh ya. Makasih. Maaf nih, walaupun kamu nggak puasa, lebih baiknya jangan makan di tempat terbuka. Mendingan di rumah. Emang kamu siapa sih? Belum kenal juga udah berani melarang aku. Ayah, maaf. Kamu masih kecil, sudah berani mencuri. Bulan puasa lagi. Padahal bulan puasa, semua iblis itu dikerangkeng. Tapi masih ada yang kegoda sama iblis. Mang, kata ahli agama, walaupun di bulan Ramadan, masih belum tentu, Mang, semua iblis dikerangkeng. Kalau yang kelas kakap mah iya, bahasa Arabnya maradatul jin. Kalau yang kelas 3 itu mah bebas mau ngodain siapa aja, Mang. Gitu. Jangan kamu Namrud, masih bisa kegoda sama iblis. Kelas 3 lagi. Kamu ya, udah tahu salah. Masih saja cari perkara sama orang. Udah yuk, Namrud, kita pergi aja. Kamu nimpuk siapa? Dari tadi nanya mulu. Kenalan dong. Nabil, Nabila. Nabil? Nabila? Kok namanya bisa hampir sama begitu sih? Allah Tuhan kita semua. Dari yang kaya sampai yang miskin. Nah, Nabil tidak akan pernah muncul lagi. Karena apa? Dia tidak akan pernah bisa lagi menghasut orang perkebunan. Nabil sudah mati. Sini tangannya. Nabil, kamu bisa melihat iblis. Kalau mama aku malah bisa mendatangkan iblis. Masa sih? Iya. Dan tiap kali mama aku marah, aku selalu dengar mama aku ngomong kayak gitu. Ada apa, Jeng? Nyai, saya merasakan seperti ada yang tidak masuk akal di diri Nabil. Semenjak kejadian semalam sampai pagi ini, Nabil seperti memiliki kesaktian. Selalu ada saja yang melindunginya. Dan yang lebih membuat saya jengkel lagi, Nabil dan Nabila sudah semakin akrab. Dua anak kecil yang membuat saya begitu muak. Heh, kalian berdua, ngapain diam aja? Nunggu perintah saya lagi. Sementara anak itu tenang aja. Iya, baik-baik. Saya permisi. Nabil memang anak yang penuh dengan misteri. Pak, dari mana kamu, Pak? Cari Nabila.
Nabila kemana ya? Kok nggak ada di villa? Padahal Supri udah kembali. Itu siapa? Gak penting buat kamu. Siapa pria yang tampan itu? Suami ketiga saya, Nyai. Lantas, suami Jeng Ratu yang juga tampan itu, ayahnya dari anak Jeng Ratu yang jadikan tumbal. Setelah peristiwa itu, sini bayi saya. Ayo mereka masuk. Saya tuntut dia cerai, Nyai. Sekarang di mana keberadaannya? Saya juga nggak tahu dia ada di mana. Tapi saya dengar kabar dia pergi entah kemana karena stres berat. Jadi ini gimana, Nyai? Saya khawatir kalau kekuatan Nabil itu bisa menghalangi segala rencana saya. Kita harus terus awasi Nabil sampai kita temukan kelemahannya. Caranya gimana, Nyai? Berhenti! Bel! Berhenti! Berani dikit apa lari lu? Nabil! Lari kemana lo? Sekarang lu mau lari kemana, bocah tengik? Bangun lo! Mau lari kemana pun lu gak akan pernah bisa lari. Bangun! Ya Kang, ya. Bangun lo! Neng, yang sabar ya, Neng. Pak, Bapak kenapa sih nggak belain si Nabil? Bapak nggak berani, Neng. Neng Nabila, biar saja atuh. Sebentar lagi teh si Nabil bakal KO alias Mae. Gue tahu sakti. Sekarang Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mau ditimpuk pakai batu segede gitu. ini yang bakal ngancurin kepala. Sekarang kita lihat, apa lu bener-bener sakti? Lu gak minta tolong sama siapa di sini ada dengar? Udah teman-teman. Udah biarin aja. Jangan diikutin, biarin dia pergi. Iya Nabil. Kalau gitu makasih banyak ya teman-teman udah nolongin aku. Iya sama-sama Nabil. Lebih baik sekarang Mane siap-siap bawa si Nabil ke rumah sakit terdekat. Kenapa jadi Pak Mandor suaranya? Kunaon Mandor? Kenapa jadi bintik-bintik dia? Kunaon Mandor? Serang. Bisa diam tidak? Cicing mana? Nabil, aku dan pasukanku sebenarnya belum puas ngasih pelajaran sama makhluk yang jahat sama kamu. Ya, aku sih kasihan aja teman. Dengan manusia seperti itu, kamu masih kasihan juga, Nabil. Apa kita serang lagi itu manusia jahat? Setuju. Mari kawan-kawan, kita serang manusia-manusia jahat itu. Bagaimana pendapatmu, Nabil? Ya, mudah-mudahan aja sih setelah kejadian ini Kang Mandor bisa cepat sadar ya teman-teman. Baiklah kalau begitu. Itu Nabil.
ya Kang Mandor, bikin Kang Mandor jadi bintik-bintik gitu ya. Maaf ya. Ya, maaf nih. Sudah tuh Pak Mandor, sudah. Ma, Papa mau bicara sebentar. Bicara soal apa sih, Pak? Ma, Papa nggak mau kamu terlalu kasar sama Nabila. Kasian dong dia. Ma, Papa minta maaf. Kalau perlu Papa mohon sama Mama. Jangan tunjukin kebencian Mama depan Nabila. Justru kebencian Mama ini itu bersumber dari sikap Papa sendiri. Beberapa tahun yang lalu, Papa begitu yakin menjadikan Nabila anak angkat kita untuk pancingan supaya kita bisa memiliki anak kandung sendiri. Setelah itu, apa? Saya nggak yakin sama saran kamu. Ma, yang penting itu kita ikhtiar. Yang mau kita adopsi ini yatim piatu loh. Mudah-mudahan aja Allah mengabulkan doa kita supaya kamu cepat punya keturunan. Terus kalau sampai gagal, anak ini akan selamanya jadi milik kita. Kita nggak tahu latar belakang anak ini. Kita nggak tahu orang tuanya. Siapa tahu dia lahir dengan perempuan nggak benar. Ma, kamu ngomong gitu sih? Yang penting kita ikhlas supaya Allah mengabulkan doa kita. Udah itu aja. Saya berharap Bapak dan Ibu dengan senang hati merawat dan membesarkannya. Ini Pak bayinya. Usianya baru menginjak 9 bulan, Pak. Wah, bayinya lucu banget ya. Namanya siapa, Bu? Saya memberi nama dia Wati, Pak. Wati? Ayah, Pak, Bu, saya permisi sebentar ya. Saya mau mengurus kelengkapan surat-suratnya. Silakan, Bu. Permisi, Pak, Bu. Saya nggak suka sama namanya. Kampungan. Saya ingin namanya Nabila. Ya. Mau kamu gendong nggak? Enggak. Kalau bisa dipipis gimana? Repot baju saya, bagus semuanya. Kok kamu kayak gitu sih? Kamu ikhlas gak sih ngadopsi anak ini sebagai anak pancingan? Iya, ikhlas. 9 tahun Nabila hidup bersama kita, Pak. Mana hasilnya? Kita tetap gak punya anak sendiri. Sampai minggu lalu ke Singapura. Dan menurut diagnosa dokter kandungan di Singapura, Mama positif. Tidak akan pernah bisa hamil. Dan anak yang Papa pungut itu bukannya membawa mukjizat untuk Mama. Bikin Mama stres. Bikin Mama sial. Bila, mau ngapain di situ? Emangnya kamu nggak pulang ke villa? Aku di sini aja, Nabil. Emangnya kenapa di villa kamu? Kamu sendirian? Aku takut. Ya. Ma, Papa cuma ingetin sama Mama. Nabila itu dari bayi tinggal sama kita. Dan Papa udah anggap dia sebagai anak kita sendiri. Kita? Kita? Kamu masih ingat kan sikap Mama saya? Ratu Kanjeng Larasati. Begitu dia tahu kalau Nabila itu bukan anak saya, dia sangat murka sama saya.
kita nggak perlu bahas sejauh itu. Yang jelas sekarang, Nabila udah jadi bagian keluarga kita kan? Bukan kita, tapi kamu sendiri, Pak. Sampai kapanpun, Nabila tidak akan menyatu dengan keluarga saya. Karena saya masih keturunan darah biru ningrat. Sementara Nabila, dia keturunan darah kotor. Gak usah keras-keras. Nanti kedengeran sama orang gak enak dong. Emang itu kenyataannya, Pak? Kenapa harus ditutupi? Neng Nabila gini ada di sini. Papa Neng dari tadi nyari-nyari. Ayo atuh Neng, kita makan. Udah jam 2 siang. Nabila mau puasa, Bi. Puasa? Apaan semalam Neng kagak makan sahur? Iya, Nabila. Kalau kamu puasa, kamu harus sahur dulu. Kalau kamu nggak sahur, takutnya kamu nggak kuat. Ya kan, Bi? Iya. Dah. Nabila tadi pagi udah makan coklat, masa puasa? Si Neng kalau lagi senyum-senyum begitu tambah gelis. Cantik ya? Iya, Bi. Yaudah Nabila, kalau gitu kamu makan dulu ya. Pasti papa kamu nyariin. Ya, Bi ya? Iya. Tuh, ayo. Kamu udah nyariin. Iya, ayo. Makan. Kasih, Bi. Enak, Bi? Enak, Bi. Makan yang banyak. Nabila, kamu kok makan di bawah? Di dapur lagi. Ayo makan dulu, makan. Gak apa-apa, Pak. Nabila di sini aja. Nabila, ayo kita pindah ke ruang makan. Gak usah, Pak. Nabila di sini aja. Gak apa-apa kok. Nabila, kalau makan itu di meja makan. Ayo. Tapi, Pak. Ya, ayo. Yuk. Nih, untuk kamu. Terima kasih, Juragan. Kanjeng Ratu. Loh, kok kurang 100.000 Kanjeng Ratu? Upah buruh kalian per hari 30.000. Kalau kalian tidak masuk kerja, saya potong per hari 50.000. Oh, gede banget potongannya. Ujang. Kanjeng Ratu, sebentar lagi kan Lebaran. Berarti kita dapat THR dong. Kalau bukan THR, upah mingguan atau honor yang ke-53. Ya kan, Kanjeng Ratu? Tidak ada THR dan tidak ada honor ke-53. Berarti Kanjeng Ratu melanggar undang-undang ketenagakerjaan dong. Jangan sok tahu kamu. Saya ini bertahun-tahun jadi pengusaha dan saya sering mengikuti seminar-seminar ketenagakerjaan. Jadi soal hukum, saya lebih tahu daripada kamu. Walaupun gitu Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu nggak ngasih THR, berarti Kanjeng Ratu melanggar undang-undang. Apa dasarnya? Dasar hukum yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Terakhir, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 /MIN /6 Romawi /2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016. Nabil, Bapak mah tidak mengerti yang namanya undang-undang atau edaran. Bapak mah maunya THR gitu, Nabil. Ini anak kenapa bisa cerdas begini? Bagaimana Jeng Ratu? Apakah kita dapat THR? THR! THR! Baik, karena Nabil sudah menjelaskan secara detail dasar hukum dan soal undang-undang segala macam teknik-tekniknya, maka itu saya akan mengambil kebijaksanaan.
Asik, kita dapet THR juga. Tetap tidak ada yang mendapatkan THR. Gimana sih? Ada THR. Nih, buat kamu. Alhamdulillah, makasih ya Jeng Ratu. Duh, kenapa kosong Jeng Ratu? Ayo yang lainnya, cepetan. Maju. Ayo buruan. Cepet gantian. Nak. Iya, Pak. Bisa bantu Bapak angkat peti buah? Oh, bisa Pak, iya Pak. Nak, ini upahnya ya. Makasih Pak. Udah, ambil saja. Beneran ya Pak ya? Buat kamu. Tadi Bapak habis dapat rezeki. Itu anak di setiap kali mendapatkan kesulitan pasti aja selalu ada yang menolong. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Soalnya udah beri aku rezeki yang gak diduga. Naryo, ngapain kamu ngasih-ngasih ke anak itu? Bapak udah kebanyakan uang. Jeng, anak itu sudah membantu saya. Lagian apa salahnya kalau kita punya rezeki bagi kepada orang lain? Berarti Bapak punya uang buat bayar buah yang Bapak angkut dari saya. Maaf Jeng, kita kan sudah sepakat mengenai pembayaran nanti setelah Idul Fitri. Bayar sekarang juga. Cepetan. Ini masih kurang ya. Sisanya jangan lupa. Tumben yang Nabila makannya banyak. Lagi lapar ya. Iya Bi. Enak ya makan di meja. Enak dong. Oh, bagus ya. Enak-enakan makan di meja makan. Saya kan udah bilang, kalau mau makan di dapur sana. Gak pantas kalau makan di meja makan tuh gak pantas. Si Papa yang nyuruh aku makan di sini, Ma. Alasan kamu. Bilang aja mau dimanjakan. Lihat itu sekarang. Semuanya berantakan. Saya nggak tahu diri nih anak. Maaf, Ma. Nabila nggak sengaja. Jangan panggil saya Mama. Sekarang, kamu ambil sapu sana. Beresin ini lantai sampai bersih. Iya, Ma. Biar saya yang beresin, Ma. Gak usah. Aku campur kamu. Tapi saya Nyonya. Diam. Masuk sana ke dapur. Buruan. Apa mungkin wanita cantik yang dimaksud dalam ramalan Nyai yang akan menjatuhkan semua bisnis saya itu adalah Nabila? Karena Nabila memang sangat cantik sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Astagfirullahaladzim, kenapa ini? Nenek ngapain di hutan? Nenek
sendirian lagi, Nek. Emangnya nenek nggak takut apa, Nek? Saya ingin tahu anak ini memiliki kesaktian apa tidak. Oh iya, aku belum salim sama nenek. Astagfirullahaladzim, Nek. Kenapa tangan nenek panas banget, Nek? Kalau aku bawa ikan, aku bisa numpang bakar ikan di tangan nenek. Pasti cepat matangnya, Nek. Astagfirullahaladzim, Nek. Awas, Nek. Di belakang nenek ada jin ifrit. Ternyata anak itu memiliki satu kesaktian. Dia bisa melihat makhluk halus. Awas, Nek. Nanti nenek bisa digoda nama jin ifrit, Nek. Mereka adalah pengawal saya, Jin Mamba dan Jin Kopra. Tapi kan, Nek, jin ifrit dibagi menjadi dua golongan. Ada yang jin saleh, itu yang baik. Kalau jin ifrit yang jahat, itu menyesatkan semua umat manusia. Tapi yang ini jin ifrit jahat, Nek. Kenapa dijadiin pengawalnya nenek? Mereka sangat baik. Mereka pengawal setia saya. Baik, Nek. Karena setia sama nenek. Berarti nenek orang jahat dong, Nek. Kurang ajar banget anak ini. Astagfirullahaladzim. Sudah, Nek. Saya sampai lupa mau beliin obat buat kakek saya. Saya pamit dulu ya, Nek. Biarkan saja dulu. Saya tidak mau sia-sia. Kita akan cari kelemahan anak itu, baru kita musnahkan. Si Nabil kemana ya? Dari pagi dia nggak kelihatan tahu, ya kan? Iya, dia jadi kulit di kebun. Lihat tuh, kita kerjain yuk. Oh iya, ayo. Asep, belakang kamu ada iblis yang gede banget. Aku dari kamu. Awas, kesian kamu, Asep. Kesian jatuh ya? Sakit nggak? Gimana rasanya? Enak? Mbak Sali, Namrud, kerjaan aku lagi ya? Iseng banget sih kalian. Apa? Masalah emang? Kan terserah kita. Masalah buat lo. Susah kan berdirinya. Udah, kamu pulang. Dadah. Dadah, sepesek. Sepesek? Ya, sepesek. Lihat tuh, ada mangga. Kumpul yuk. Ayo. Mumpung lagi ada orang. Iya ya. Tuh, cari yuk. Yang matang tuh, yang gede. Yuk. 1, 2, 3. Kok yang jatuh orang sih? Bukan mangga. Itu jangan-jangan pemiliknya lagi. Gimana dong? Kabur. Weh, jangan lari. Awas pokoknya ya. Aing tampilin mana. Jangan kejar, ayo. Awas. Aduh. Senjata makan tuan tuh. Lagian suka ngerjain orang. Kaget kan kalau jatuh? Diem nggak, Asep? Tolong! Bu, ada apa, Bu? Anak bayi saya diculik. Yang bener, Bu? Iya, deh. Tolong, ada bayi diculik. Tolong, ada bayi diculik. Alhamdulillah. Walaupun uang upah aku dirampas sama Ratu Dewi, tapi masih ada gantinya. Aku juga bisa beli obat deh. Masih ada sisa 70.000 juga nih. Mang, ya. Beli Mang, cabai, tomat, bawang, tahu, tempe, sama jangan lupa telurnya ya Mang ya. Tunggu sebentar ya. Nabil, kamu kok begitu bisa tahu nama-nama bumbu dapur? Apa kamu pernah khusus memasak? Enggak Bu, saya belajar sendiri. Jenong, dia emang dari kecil kan pinter masak. Apalagi udah gede sekarang pasti pinter masak dia. Wah, enak bener punya anak kayak si Nabil. Biar dia aja yang masak, terus saya bisa karaokean, Bu. Iya ya. Tentang saya kabur. Ambil tolong kabur. Ayam, kamu kenapa Ayam? Ibu itu jahat bener Nabil. Aku dikurung terus di kandang. Aku petok-petok minta makan karena lapar.
Enggak juga dikasih beras. Daripada kau mati kelaparan, mending aku kabur. Yam, kamu nggak boleh kayak gitu. Ibu Uwo itu udah sebagai pemilik kamu. Tapi ibu itu kejam, Nabil. Kamu ngobong deh sama ibu itu, biar ngejual aku ke manusia lain. Siapa tahu nanti yang rawat aku makhluk baik seperti kamu. Yaudah, sebentar ya. Nabil, jangan kasih aku ke ibu tuh lagi, Nabil. Ibu itu jahat banget sama aku, Nabil. Bisa tenang. Nabil. Bu, ini Bu ayamnya, Bu. Kasih Nabil. Bu, jangan lupa, jangan dikandangin terus. Sama jangan lupa ya Bu, kasih makannya terus ya. Iya Nabil, Ibu suka sering lupa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Anak saya diculik, Bu. Kembalikan anak saya. Bu, punten, ibu teh sebenarnya dari mana? Kita teh sebelumnya tidak pernah melihat ibu. Yang jelas ibu bukan warga sini kan, Bu? Saya dari kota kecamatan, Pak. Habis mengunjungi keluarga saya di desa kaki gunung sana. Tolong Pak, kembalikan anak saya, tolong. Sabar. Kejar, ayo penculiknya. Bu, saya mah bisa aja langsung lari. Tapi kalau penculiknya pakai mobil, saya mau ngejar pakai apa? Pakai delman aja, Kang. Itu nggak punya, apaan, Kang? Iya benar, yang menculik anak saya mengendarai mobil warna hijau. Mang Ayub, aku yakin pasti yang nyulik anaknya Bu Ati itu pasti hantu nenek gombel. Heh, ngawur kamu. Memangnya ada nenek gombel? Cuma dongeng aja kali. Emang ada bener? Iya tuh. Anaknya tuh si Nabil. Tuh iya. Kenapa? Kamu kesel? Ayo coba pukul aku. Ayo coba. Udah. Nabil. Apa dia? Ayah. Palang! Palang kesini, Palang! Palang! Iya, Nak Nabil. Palang, ngomong-ngomong, Palang bisa nolong aku nggak, Palang? Bisa, Nak Nabil. Jadi, Palang terbang lagi. Terus Palang cari mobil yang warnanya hijau. Terus Palang sini lagi ya, Palang? Baiklah, Nak Nabil. Oke, Palang. Hati-hati, Palang. Tolong jalan sampai ketemu ya. Kenapa tuh, Bang? Tahu ini Bu, kayaknya tiba-tiba kempes begini, Bang, nggak tahu. Aduh, kenapaan tuh ya? Coba mana bantuan lagi? Mana ya Palang? Belum datang juga. Wah. Palang datang nih. Benar, Nabil. Tidak jauh dari tempat ini ada kendaraan warna hijau yang kempes bannya. Ada juga seorang ibu dengan anaknya dan juga supir. Wah, bener-bener nih Palang. Informasinya lengkap banget, Palang. Makasih ya, Palang ya. Nabil, belanjaan kamu ketinggalan. Oh iya, Palang. Kalau Palang nggak ngasih tahu aku, pasti aku nggak bisa makan malam. Hati-hati, Nak Nabil. Yaudah, Palang. Angkat dulu ya, Palang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong, Bu, Pak. Tolong temukan anak saya. Dia anak saya satu-satunya. Sabar ya, Bu. Kang, Ustaz. Aku dapat info. Kalau ada orang yang naik mobil hijau, bannya lagi bocor. Nggak jauh juga dari jalan perdesaan ini. Kang Ayub, coba kalian periksa kalau emang dia bener penculiknya, bawa dia ke sini. Kang Udin, Kang Lajo, ikut saya. Ayo. Assalamualaikum, Kang Ustaz. Punten, Kang Ustaz. Nah, eta Kang, penculik nak. Ayo kita tangkap, ayo. Bu, serahin anak itu. Apa-apaan ini, Kang? Ada apa ini? Cicing, Kang, cicing. Kita teh dapat laporan dari seorang warga. Kalau kalian teh penculiknya. Kang.
Maksudnya, Akang nuduh saya sama ibu nyulik bayi gitu? Hah? Apa maksud kalian? Ibu, nanti kita selesaikan di desa ya. Ini anak saya. Ini anak saya, sumpah ini anak saya. Lepasin. Ya Allah. Udah, lepasin. Cicing. Cicing, Kang. Ayo, jangan. Ayo, bawa. Apaan sih nih? Yuk, Kang Pak. Yuk, Pak, penculiknya. Tadi KTP-nya sudah saya lihat. Namanya Ibu Wiwit. Anak saya masih bayi, pasti mau diculik kan? Kembalikan anak saya. Udah, kasihin aja tuh Bu anaknya. Ibu, ini anak saya, Bu. Saya bukan penculiknya, Pak Ustadz. Saya bukan penculiknya, ini benar-benar anak saya, Ibu. Ustadz, justru dia yang sempat membawa anak saya, Pak Ustadz. Untung saya sempat menyelamatkannya, Pak Ustadz. Malah jadi balik nuduh saya ya? Jelas-jelas kamu sampai sewa mobil kan untuk bawa kabur anak saya. Balikan anak saya. Ini anak saya, ini anak saya. Kamu yang mau menculik anak saya. Itu anak saya, kembalikan saya. Anak saya ini. Kamu ngaku-ngaku anak saya. Ibu. Justru kamu yang mau menculik. Kalau ibu-ibu ribut seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, Bu. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kang Ayub, Pak Ustadz, punten ya, Nyak. Kalau emang bener bayi itu anaknya Bu Wiwit, kenapa bayi itu teh nangis terus dari tadi? Betul Kang Ustadz, pasti kamu teh orang suruhna Bu Wiwit yang ngebantu Bu Wiwit buat nyulik anaknya Bu Wati. Bener tuh, ayo ngaku tuh. Ngaku sih, ngaku. Saya bukan penculik. Ini benar-benar anak saya. Karena mereka bukan warga asli sini, saya nggak tahu asal usul mereka. Coba gini aja, Kang Ayub coba tanyakan sama mereka ciri atau tanda khusus pada bayi tersebut apa. Kalau emang bener ibu aslinya, pasti dia tahu. Iya Kang Ustaz. Ibu-ibu, punten. Kalau memang benar anak ini adalah anak ibu-ibu berdua, coba tunjukkan ciri-ciri yang ada pada bayi ini. Baik Pak Ustadz, karena ini anak saya tahu ciri-ciri anak saya Pak Ustadz. Di bagian kaki paha atasnya Pak Ustadz ada bekas luka dan di pusarnya agak bodong Pak Ustadz. Ibu? Saya melahirkan ini bayi, jadi saya tahu semuanya. Di pundaknya ada 3 bulatan putih kehitam-hitaman. Di kepalanya yang ditutupi rambut itu ada bekas luka. Dan di telapak tangannya itu ada 2 tai lalat. Bentar ibu-ibu. Ciri-ciri yang dikatakan sama ibu-ibu ini teh ada semua, Kang. Bahkan yang dikatakan sama Ibu Wati teh lebih lengkap, Kang Ustaz. Kumaha ya? Saya jadi bingung, Kang Ustaz, saya punya cara buat nyelesain masalah ini. Sok, Nabil mangga. Hati Nabil. Karena Ibu Wati sama Ibu Wiwit gak ada yang mau ngaku. Biar lebih adil, anak ini aku buang aja ke jurang. Jangan! Nabil! Jangan ya Allah! Nabil, jangan Nabil! Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Karena aku harus membuang anak ini supaya nggak ada yang ribut-ribut lagi ya Allah. Nabil, jangan Nabil! Jangan ya Allah! Jangan buang anak saya, nah. Jangan buang. Tuh orang masih aja ya ngakuin anaknya. Udah buang aja deh. Buang aja biar adil. Kalau saya nggak bisa dapetin anak itu, maka nggak ada satu orang pun yang boleh dapetin anak itu. Udah buang aja deh. Jangan. Baiklah, baik. Saya yang mengalah, ya Allah. Pak Ustadz, saya ikhlaskan anak itu buat dia, Pak Ustadz. Jangan, Dek. Jangan buang anak saya.
Marina, serahkan anak itu untuk saya. Kang Ustadz, saya meyakinkan bahwa insya Allah ini adalah anaknya Ibu Wiwit. Ibu Wiwit, sini Bu. Nabil, sini bayi saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makasih, Dek. Apa-apaan kamu? Kang Ustadz, saya meyakinkan bahwa insya Allah ini adalah anaknya Ibu Wiwit. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih ya, Ria. Ini emang benar-benar anak saya. Allah adalah zat yang seadil-adilnya dan mengirimkan keadaannya lewat Nabil. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kia. Berdasarkan kejadian itu teh, Abdi dapat menyimpulkan bahwa bayi tersebut adalah anaknya Bu Wiwit, bukan anaknya Bu Wati. Kenapa? Bu Wiwit teh nggak rela anak bayinya dibuang ke dalam jurang. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Ustadz, itu Bu Wati nggak ada kabur. Tuh Kang, kalau salah tuh pasti kabur. Jadi tahu kan siapa yang nyulik bayi, siapa yang salah? Emang dia benar-benar jahat, Nabil. Kalau dia nggak pergi tuh, kalau nggak ada banyak orang, pasti aku pukul tuh dia si Nabil. Tahu? Lihat tuh, si Nabil sama si Asep. Kayaknya mereka mau nungguin kita duel tuh, Gos. Ya kan? Emang, mereka tuh sengaja pengen nyegat kita. Yuk kita hajar. Ayo. Nabil, kamu pasti mau ngajakin kita duel ya tadi? Karena tadi ada banyak orang, jadi kita nggak jadi duel kan? Maaf Namrud, aku nggak mau berantem sama kamu. Tapi aku ngingetin lagi ya, kamu jangan ngejekin aku terus, soalnya aku juga bisa marah. Ya kan, Sep? Ya Nabil. Alah, coba marah, silakan. Iya, coba marah. Jangan lawan Nabil dulu, lawan aku dulu. Alah. Aduh. Coba. Udah Nabil, jangan berantem. Nanti puasa kamu bisa batal. Iya. Untung aja kamu kasih tahu, Sep. Kalau enggak, puasaku bisa batal. Astagfirullahaladzim. Jadi, kamu mau duel pas selesai buka puasa ya? Boleh. Ayo, awas kamu Nabil. Tungguin kamu. Kamu Bapak Sep. Mau apa Nabil? A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asyamsu wal qamaru bi khusban wan najmu was sajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tusirul mizan. Subhanallah. Muttaqi'ina ala rafrafin khudri wa abqarin hisan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Kakek. Alhamdulillah nih kek. Udah waktunya buka puasa. Kakek mau makan kue dulu atau langsung makan nasi?
Udah langsung makan nasi aja ya. Kakek udah lapar. Ya udah, ayo Kek. Kita masuk dulu. Ayo, Kek. Ayo. Ya, Kek. Tada. Ini dia makanannya. Subhanallah, Nabil. Kamu udah siapin makanan istimewa buat kakek. Iya Kek, aku juga mau bikin makan buat sahur nanti tuh pepes tahu. Kan pepes tahu makanan kesukaan kakek. Iya Nabil. Kakek rindu sekali makan pepes tahu. Kakek udah lama nggak makan pepes tahu. Tapi Kek, kalau kita buka puasa sama ayah sama ibu pasti lebih seru. Ya kan Kek? Oke, yaudah yuk kita makan. Ayo kita makan. Ini apa, Bi? Tungku buat bakar kemenyan, Neng. Siapa yang suka bakar kemenyan di sini? Nyonya, Tuan. Bi, nanti sahur bangunin aku ya, Bi. Memangnya Neng Nabila mau puasa? Iya, Bi. Pa, nanti sahur Papa bangun ya, biar kita puasa sama-sama. Puasa itu wajib loh, Pa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti Nabil ya yang ngajak Neng puasa. Bi, Nabil itu siapa sih? Dari tadi Nabila bicarain terus si Nabil itu. Nabil itu anak desa, Tuan. Dia bekerja di perkebunannya Jeng Ratu. Iya, Pak. Nabil itu teman dekat aku. Ada apa, Tuan? Bi, saya itu ada rencana pergi ke Semarang. Ada urusan kerjaan, tapi saya masih khawatir ninggalin Nabila di villa ini. Ular! Papa! Papa tolong! Papa! Nabila! Papa tolong, ada ular! Papa tolong! Papa, ular! Ada apa? Ada apa, sayang? Itu, Pak, tadi ada ular terus masuk ke kolam itu, Pak. Papa tolong! Neng! Nggak ada ular. Ada, Pak, tadi di situ terus masuk ke kolam. Mana mungkin, Neng, di sini ada ular? Atau jangan-jangan ular jadi-jadian, Tuan? Untuk sementara ini, kita bikin anak itu menangis ketakutan. Jeng Ratu, saya sudah mendapatkan perkembangan. Jeng pasti akan terkejut. Apa, Nyai? Nabil sudah memiliki satu kelebihan. Dia bisa melihat makhluk halus. Seperti yang saya khawatirkan, ternyata anak itu memang bukan seperti anak-anak pada umumnya. Kita harus mewaspadainya. Nyai, saya juga ingin menyampaikan kekhawatiran saya dengan anak pungut saya itu, Nabila. Tapi tenang saja, Jeng Ratu. Saya sudah mengawasi Nabil. Setelah kita tahu kelemahan dia, kita singkirkan. Begitu juga dengan Nabila. Astagfirullahaladzim.
Mereka jangan-jangan mau berbuat jahat nih. Punten Ayub, ini teh anak siapa ya? Kok saya nggak pernah ngelihat di sini? Astagfirullahaladzim. Kenapa ada ular di kamar Neng Nabila?